Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumdita Dian dari kelas 12B, S2 Manajemen Logistik Ulbi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas atau menjelaskan jawaban dari soal ATS mata kuliah manajemen pengendalian persediaan atau inventory management dari Profesor Agus. Di sini saya menggunakan dua aplikasi yaitu POM Windows dan juga Excel. Mungkin langsung saja ke soal nomor satu. Di sini ada data untuk distributor ESD log. Eh, ini adalah data selama 12 bulan, mulai dari periode Mei 2024 sampai dengan April 2025. Nah, ini di bulan pertama berarti adalah yang bulan Mei 2024. Yang bulan kedua itu adalah bulan Juni 2024, yang ketiga Juli 2024, sampai dengan data bulan ke-12 yaitu April 2025. Di sini juga sudah disertakan datanya penjualan per karton dari minyak goreng lezat kemasan 2 liter. Nah, di sini ada di bulan pertama 5.012 karton ditambah dengan NI. NI ini adalah dua digit terakhir dari NIM mahasiswa. Nah, kebetulan di sini udah saya cantumkan NIM saya itu dua digit terakhirnya adalah 30. Jadi di sini saya menggunakan rumus langsung apa dijumlahkan dari data awal ini yang 5.012 dengan nilai absolut 30. Jadi selnya dibuat absolut di sini sehingga dia tidak berpindah. Nah, ini hasil langsung dari Excel dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12, data penjualan karton eh, yang saya gunakan gitu untuk menyelesaikan soal ini. Nah, dari sini soalnya itu adalah lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi POM Windows dengan menggunakan metode terbaik. Dan B itu jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Jadi untuk pertama yang harus kita lakukan itu mencari metode terbaik mana yang bisa kita gunakan. eh, Kita tahu ada beberapa metode gitu selama pembelajaran. Eh, Kalau dilihat dari datanya sendiri, ini datanya fluktuatif, jadi tidak ada tren yang benar-benar pasti dia akan naik di bulan apa atau misalnya turun di bulan apa. Nah, jadi kita mungkin trial and error aja untuk mencoba satu-satu gitu dari setiap metode. Nah, di sini kita bisa pakai POM Windows di modul untuk yang forecasting. Nanti kita bisa langsung create new, eh, kita menggunakan yang time series analysis. Nah, di sini kita bisa cantumkan eh, periodenya itu kan 12 bulan ke depan. Di sini biar lebih mudah dengan angka saja. Eh, Nah, ini angka 1, 2, 3, 4, 5-nya itu bisa kita masukkan juga dari ah, yang sudah kita siapkan di Excel gitu ya. Ini untuk POM-nya sendiri, kebetulan karena saya sudah sebelumnya membuat, jadi di sini ada, kita tinggal panggil filenya yang forecast punya file saya, ini di open. Nah, ini kita samakan dahulu datanya. Di bulan yang pertama 5.042, selanjutnya 9255, 4809, 5908,
7159, triple satu, 44, 7651, 8987, 9815, 1061, 10616, dan yang terakhir itu 9453, 9453. Jadi datanya sudah lengkap. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung coba untuk eh, yang paling pertama itu kita dengan naif method ya. Nah, di sini naif method bisa kita langsung solve. Untuk mencari metode yang terbaik itu berarti salah satunya yang paling utama kita melihat nilai errornya. Mana nilai error dari mungkin ada 5 atau 6 metode yang terkecil atau bisa kita nanti mungkin rangkum yang saya lakukan itu. Jadi saya membuat tabel perbandingan. Jadi di sini setiap errornya saya masukkan lagi ke Excel sehingga nanti bisa kita lihat nilai mana yang paling minimum dari setiap metode. Nah, di sini yang pertama kan kita sudah solve untuk yang naif method. Di sini bisa dilihat dari grafiknya. Jadi dia naif method itu eh, dia forecastingnya itu mengikuti mengikuti alur dari grafik data yang ada. Nah, jadi dia sangat responsif terhadap perubahan eh, fluktuatifnya. Nah, bisa dilihat di sini start dari kisaran 5.000 langsung dia naik sama seperti datanya dia juga langsung naik. Di saat grafik datanya dia turun, dia juga ikut turun. Di sini dia naik tapi agak landai naiknya. Nah, dia juga mengikuti. Di sini naik langsung curam, dia juga naiknya curam. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada nilai errornya yang menjadi fokus atau bahan perbandingan utama saya itu mengambil MAD atau mean absolute deviation, MSE, mean square error, dan juga MAPE, mean absolute percent error. Nah, di sini saya sudah coba buat rangkumannya. Mungkin di sini saya perbesar dulu. Nah, jadi ini nilainya saya masukkan tadi dari biar kelihatan ada dua screen. Hmm. Nah, di sini knife approach, bias atau mean errornya itu 401. Saya masukkan juga ke tabel di Excel 401. MAD-nya 2094,64 juga saya masukkan. Lalu ada MSE-nya itu 6661680. STD error-nya itu 2853,43. Dan yang terakhir MAPE-nya 0,28 atau ini tuh 28% kalau kita buat dalam persentase. Setelah saya masukkan eh, di sini kita bisa stop dulu dan lanjut untuk ke metode selanjutnya itu moving average. Nah, di moving average itu kita di sini ada periods to average atau nilai-nilai eh, N-nya lah ibaratnya gitu. Nah, di sini biasanya kita menggunakan nilai itu rata itu 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, di sini awalnya saya masukkan angka 3 untuk N-nya. Nah, jadi di setiap nilai N-nya yang kita rubah dari 1, 2, 3, 4 itu nilai errornya juga akan ikut berubah. Nah, di sini kita bisa lihat analisanya. Di sini ada eh, di Windows-nya itu ada error as a function.
Jadi, nah di sini bisa terlihat ini ya tadi ada N atau periods to average. Yang saya masukkan itu kan angka yang ketiga, berarti angka nilai yang di sini. Di sini kan karena datanya ada lumayan banyak, jadi agak mungkin sedikit pusing juga kalau misalnya kita ngelihat ini mana yang paling rendahnya gitu satu-satu. Jadi karena itu di sini saya bisa copy table dan langsung saya masukkan ke Excel. Nah, ini untuk yang moving average. Di sini sama nilainya semua. Untuk selanjutnya, untuk memudahkan saya, di sini saya menggunakan format tabel. Jadi, jika nilainya dia minimum, itu dia akan tulisannya, fontnya akan berubah menjadi warna biru dan diisi fill dengan warna kuning. Nah, di sini bisa diedit apa namanya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita butuh yang nilai maksimum juga bisa kita tambahkan formatnya. eh ini apa namanya karena yang kita butuhkan nilai minimum, jadi saya hanya masukkan nilai minimum untuk di format tabelnya. Mungkin nanti eh oh, ini bisa dilihat conditional formattingnya. Nah, ini rumus yang digunakan. Jadi nilai B3-nya itu dibuat absolut hanya kolomnya saja karena dia akan mencari nilai ke bawahnya. Lalu range yang dikuncinya itu mulai dari B3 sampai dengan B13. Nah, di sini format jika keluar atau muncul nilai minimum. Nah, ini rumus lengkapnya. Nah, dari sini setelah kita tadi kopas gitu dari tabel ini bisa dilihat N yang keenam atau periods to average 6 yang punya nilai errornya itu terkecil. Jadi ada 4 nilai error yang terkecil dan yang ini yang saya bold ini yang sudah saya tadi sampaikan kalau eh, dalam mencari metode yang terbaik ini saya mengutamakan mencari nilai error terkecil dari MAD, MSE, dan MAP. Dan kebetulan di sini average yang keenam ya, N yang keenam ini hampir semuanya dia nilainya terkecil. Jadi kesimpulannya untuk yang moving average itu kita di sini kita stop dulu, periods to average-nya kita ganti 6 dan kita solve. Jadi kita punya di sini ada nilainya, udah ketahuan juga tadi. Nah, ini bisa saya masukkan lagi ke tabel Excel untuk perbandingan. Nah, di sini eh, kita apa namanya masukkan semua nilai errornya supaya bisa kelihatan perbandingannya. Nah, lalu setelah itu ini bisa kita lihat. Nah, ini grafiknya karena dia mulainya itu dari periode average-nya 6 to eh, selanjutnya gitu ya. Makanya di sini dia startnya dari sini dan kurvanya ini benar-benar lebih stabil dibandingkan yang tadi naive methods. Nah, untuk selanjutnya itu di sini Windows kita bisa melihat detail dan error analysis. Nah, di sini kita bisa masukkan nilai forecast-nya. Tadi juga sebenarnya untuk yang naif mungkin ada yang lupa. eh, Tadi nilainya langsung saya masukkan juga sebagai bahan perbandingan aja. Nah, di sini di saya masukkan juga datanya. Nah, untuk case yang moving average ini
Karena kan di next period forecastnya 9216 angkanya. Sehingga untuk di bulan yang ke-13 itu kita masukkan 9216. Nah, di sini kan dia kosong. Nah, sebenarnya untuk mencari nilai kosong ini, eh, kalau melihat dari beberapa apa namanya materi gitu, ini bisa dihitung manual juga. Jadi nilai forecast ini bisa kita substitusikan atau ganti ke per- data awal. Jadi misalnya, nah, di sini kan ada demand. Nah, ini yang kita ganti jadi 9216. Nah, di sini kita solve. Nah, nanti bisa terlihat next periodnya dia tetap di angka 9216 dan ini akan terus berulang. Misalnya kita stop lagi, di sini kita ganti, eh, dia juga akan tetap terus angkanya 9216. Makanya di tabel sini juga saya isi yang kosongnya itu adalah 9216 sampai dengan tadi tabel yang sesuai dari data POM. Di sini kita ganti dulu, kembali datanya ke awal karena masih ada metode yang selanjutnya. 5042 42. Oke. Nah, oh ya, di sini udah sudah beres semua. Untuk nextnya kita ke weighted moving average. Sebenarnya dia sama-sama aja, mirip sama dengan yang eh, moving average biasa, hanya dia di sini lebih detail karena dirinci lagi untuk pas periode demand-nya gitu, yang real. Jadi misalnya kalau misalnya kita ambil periode average-nya 2, dia akan meminta satu periode yang lalunya. Berarti kita ambil yang data terakhir adalah data di bulan ke-12 yaitu 9453. Kalau misalnya yang data kedua itu 2 periode yang lalu, berarti ini adalah data bulan ke-11. Jadi diisi 10616 dan ini terus sebenarnya sampai dengan eh, periode average yang ke-12. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita eh, coba kita lihat gitu, ada ada titik average yang nanti kita tidak akan muncul nilai error atau dia ada data maksimalnya. Jadi yang paling kalau misalnya di sini juga sama, kita untuk nilai N-nya itu mirip sama moving average yang pertama. Jadi ini kita rubah tetap di angka 6. Ke misalnya ini kayak yang angka 9, MAP-nya dia di 0,18. Di sini MAD-nya 1846. Nah, nanti kalau kita ini rubah di angka yang 6, memang di sini bisa kelihatan MAP-nya di sini hanya 0,1, dia paling kecil. Dan di sini tadi MAD-nya langsung turun di angka 966,08. Karena itu jadi untuk moving weighted moving average juga saya ambil di angka period to average-nya itu yang 6. Di sini juga eh, datanya ya dimasukkan. Nah, 9611, ini pembulatan 09 jadi koma 1. Di sini 966,08, 128, 2429, STD errornya 138,96 dan MAP-nya dia 0,1. Ini bisa kelihatan ini udah paling kecil. Nah, mungkin untuk nextnya ini bisa, oh, kita lihat grafiknya dulu. Sebenarnya dengan moving average dia grafiknya sama 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 persis lah ibaratnya. Dia eh, naiknya itu landai, dia lebih stabil, tidak terlalu fluktuatif.
Nah, ini kita stop, lanjut ke exponential smoothing. Nah, di sini exponential smoothing juga di sini kan minta nilai alpha for smoothing. Kita start dari yang 0,5 dulu. Nah, nanti dia kan ada nilainya. Nah, ini juga sama di Windows-nya itu kita bisa lihat error as a function of alpha. Jadi di sini juga komplit dari nilai alpha 0,0, 0,1 ini sampai dengan alfanya 1. Nah, ini juga sama, saya memperlakukan apa namanya copy table di sini, langsung saya pindah ke Excel di sini exponential smoothing. Nah, di sini full datanya masuk semua. Eh, untuk memudahkan mensortir atau melihat mana nilai yang paling kecil juga saya tadi sama di sini juga saya melakukan format tabel. Jadi menggunakan apa namanya kecanggihan Excel gitu. Jadi dia akan muncul nilai-nilai yang paling minimal gitu. Bisa dilihat karena di sini MAD, MSE, STD error dan MAP. Ada yang menjadi fokus saya kan adalah MAD, MSE dan MAP. Nah, di sini bisa dilihat yang memenuhi itu paling kecil itu nilai alfanya adalah 0,43. MAP-nya dia terkecil 0,18. Walaupun MAD-nya di sini dia tidak yang paling kecil ya, karena yang paling kecilnya itu 1550. Tapi dia di sini masih 1562. Dan di sini MS-nya juga dia yang paling kecil. Jadi eh, saya mengambil data terbaik ibaratnya gitu untuk yang eksponensial itu di nilai alfa 0,43. Di sini saya langsung kita ganti aja, kita stop. Di sini nilai alfanya 0,43. Nah, di sini langsung kita solve juga. Nanti bisa langsung kelihatan. Nah, ini grafiknya dia melandaikan, bukan. Jadi kalau misalnya di sini dia tiba-tiba ada kenaikan yang ekstrim, yang fluktuatif, dia di sini lebih landai. Nah, di sini banyak apa namanya bisa dilihat juga untuk kurva-kurvanya. Memang dia dibuat lebih landai semua karena fungsi eksponensialnya. Untuk yang exponential smoothing, ini juga sama nilai-nilai errornya. Saya masukkan ke data Excel yang di sini, exponential smoothing. Nilai errornya ada 970, ada 1562,47 dan seterusnya. Dan untuk nilai forecastnya, nah ini next periodnya berarti ini data yang ketiga, untuk bulan yang ke-13 ini langsung diisi. Nah, ini juga saya kopas langsung ke Excel untuk perbandingan data. eh yang tadi weighted moving average karena dia memang mirip dengan moving average. Jadi eh sebentar tadi lupa untuk menjelaskan. eh, yang di sini weighted moving average yang ke-6 solve. Nah, di hasil ini hasil forecastnya dia sama seperti yang moving average pertama, jadi dia kosong. Nah, untuk apa namanya mengisi gitu. Ini kita eh, substitusi untuk next period forecast diganti dulu ke data yang ini yang pertama, ke demand yang pertama.
apa namanya kita solve nanti keluar nilai forecastnya akan tetap di nilai 9307,72. Kita ganti lagi di yang untuk next data yang kedua untuk mengisi forecast yang ke-14 gitu. Nah, nanti dia akan terus berulang. Angkanya tetap di 9307,2. Karena itu di Excel juga saya tampilkan 9307,72 seperti ini. Sampai dengan bulan yang ke-18. Karena di bulan yang ke-19 ini sudah ada data forecastnya itu 7293,05. Lanjut setelah eksponensial itu kita cek dengan trend analysis. Nah, di sini sebenarnya ada trend analysis dan juga linear regression. Bisa eh, kita cek nanti dia nilai bias errornya itu nol. Jadi metode ini kurang kurang tepat kalau kita gunakan. Karena memang untuk yang trend analysis itu biasanya data-data yang memang dia punya bukan data-data fluktuatif seperti yang kita punya gitu. Tapi karena untuk perbandingan, jadi kita tetap masukkan aja datanya. Di sini juga bisa kelihatan nilai forecastnya. Ini sama, saya kopas semua langsung ke Excel. Oh, bukan yang ini, Excel yang satunya. Nah, di sini, ah, nah, di sini yang linear trend atau trend analysis, dia bias errornya 0, MAD-nya 0,65 dan seterusnya. Nah, cuman seperti yang tadi saya katakan kalau dia punya mean errornya 0, memang metode ini sebenarnya kurang tepat untuk kita gunakan. Karena memang data kita bukan data yang seasonal ataupun misalnya dia punya tren naik, misalnya beberapa bulan dia ada penurunan, tapi ini datanya itu lebih ke fluktuatif karena dia lumayan ekstrim kenaikan ataupun penurunannya. Di sini juga kalau misalnya kita coba cek yang linear regression juga sama, dia mean errornya itu nol. Jadi memang kurang tepat lah, eh, kurang cocok gitu dengan metode ini kalau kita terapkan. Nah, untuk selanjutnya, ini mungkin data dari yang Excel, seperti sama pemberlakuannya seperti tadi saat saya mencari nilai minimal untuk moving average maupun nilai alfa di eksponensial. Jadi kalau misalnya dia ada nilai yang terkecil atau minimal, ini saya set format tabelnya itu berubah menjadi fontnya warna biru. Di sini bisa kelihatan kalau yang weight moving average punya error yang paling kecil dari seluruh metode. Di sini MAD-nya itu 966,08, MSE-nya itu 1282429 juga yang paling kecil. Standar errornya juga dia paling kecil hanya 1386, sedangkan yang lain 142316, dan persentase atau MAPE-nya juga dia hanya 1% atau 0,1. Kalau misalnya kita hilangkan dua data ini, maka sebenarnya untuk bias errornya sendiri atau mean errornya tetap weight moving average itu yang terkecil. Karena di, oh enggak, yang terkecil adalah naive approach. Dan ini yang kedua gitu. Karena itu, jadi saya mengambil kesimpulan untuk forecast data yang saya punya itu weight moving average metode terbaik untuk forecasting selama 12 bulan ke depan, dan ini adalah datanya. Ini saya blok dengan warna pink. Di sini adalah jumlah atau
apa namanya nilai R demand forecast selama 12 bulan atau 1 tahun ke depan itu sebesar 105.376 karton. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 ini sudah terjawab semua. Nah, di sini kan yang A itu peramalan 12 ke depan dengan POM Windows, metode terbaik, ya itu tadi weighted moving average, dan jumlah hasil ramalan 12 ke depannya itu adalah 105.376 karton. Selanjutnya mungkin saya akan langsung bahas ke soal yang nomor kedua. Di sini demand untuk 12 ke depan didasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor 1. Tadi itu kita udah dapat ya demand 12 bulan itu nilai apa namanya eh R gitu. Ini soal yang kedua. Nah, ini untuk demand 12 bulan nilai R-nya sudah kita dapat 105 koma 105.376 karton. Oh, di sini Excelnya koma dan titiknya sedikit berbeda. Lanjut, di sini distributor membeli minyak goreng langsung dari pabrik minyak goreng Lezat dengan unit kosnya itu 201.000 per karton. Nah, di sini unit kos atau kita biasa gunakan lambang atau parameternya itu P itu 201.000. Nah, karena di sini ada keterangan juga ditambah dengan NI, tadi NI saya itu 30, jadi di sini langsung berubah 201.30 rupiah per karton. Nah, selanjutnya ada order atau setup cost itu di 107.000. Nah, ditambahkan dengan NI-nya masing-masing. Jadi di sini order setup cost atau di sini parameternya C itu yang saya karena ininya 30 tinggal ditambahkan 30 jadi 107.030 rupiah per order. Nah, di sini juga ada holding cost-nya 17.000 ditambahkan dengan NI per karton per tahun. Nah, di sini sama NI-nya 30 jadi 17.030 rupiah per karton per tahun. Nah, holding cost-nya itu parameternya H. Lalu di sini juga diketahui lead time-nya ya. Nah, lead time atau L itu 9 hari. Nah, sedangkan hari kerja distributor dalam 1 tahun itu 360 hari. Berarti operating time atau si nilai N-nya itu dia 360 hari dalam 1 tahun. Nah, di sini kita akan mencari nilai EOQ, reorder point, order per period dalam 1 tahun, annual cost, dan juga gambar grafik EOQ-nya. Sama ini juga kita akan ke POM, kita rubah di sini modulnya untuk inventory. Kita keluar dulu. Di sini eh, di sini kita pakai EOQ. Nah, kita compute yang ada di order point-nya. Nah, di sini nanti kita masukkan data ada D, demand, ah, ini demand rate atau saya di sini pakainya R, jadi kita bisa masukin 105. Nah, ini kita buka saja yang memang udah apa namanya saya tadi kerjakan. Ini angkanya kita samakan dulu untuk R atau D gitu demand-nya 105.376. Untuk setup order cost-nya ini setup order cost. Nah, di situ lambangnya S sedangkan saya di sini melambangkannya itu C. Itu 107
Rp107.30, 107.30. Holding cost-nya itu 17.030, 17.030. Unit cost di sini unit cost-nya Rp201.030. Ini sama udah oke. Eh, Days per years. Di sini kita N ya, berarti operating time itu 360. Daily demand rate-nya kita nggak ada, dan lead time-nya itu kita 9 hari. Nah, kita masukin 9. Setelah ini bisa kita langsung solve aja. Nah, di sini keluar langsung apa namanya jawaban-jawabannya dari soal nomor 2. Ini optimal order quantity itu nilai EOQ. Nah, kita masukkan ke sini. Hmm, Mana ya? Biar kelihatan begini aja. Nah, kita pindah biar bisa dua layar kelihatan. Hmm, Oke. Nah, di sini EOQ itu nilainya adalah 1150,88, 1150,88 ya. Saya masukin sama. Nah, hanya karena karton itu kan biasanya kan satuan. Jadi kan nggak mungkin dipotong gitu kan. Jadi ini kita kasih pembulatan aja. Jadi nilainya itu 1151 karton untuk nilai EOQ-nya. Untuk reorder point-nya itu di angka, nah ini 2.634,4 unit. Jadi eh, di sini juga sama 2.634,4. Ini dibulatkan aja jadi 2.635. Ini unitnya ini kan karton. Terus order per periodnya itu juga sama 91,56. Jadi dalam setahun itu 91,56 kali, atau ya bisa kita bulatkan 92 kali order. Annual cost-nya itu annual setup cost-nya itu di angka 9.799.771 rupiah. Ini sama, tidak perlu kita bulatkan. Dan untuk keseluruhan total, total annual cost itu di angka 21.203.340.000 rupiah. 21 juta. Oh, 21.203.340.000 rupiah. Ya, ini 21 M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Mohon maaf, 21 M ini, bukan 201 juta. Nah, ini udah kita dapat, dan bisa kita lihat, ini kurvanya. Nah, ini nilai total cost. Eh, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada yang pertama, ini grafik ada holding cost. Jadi kalau semakin banyak kita order atau jumlah kartonnya yang eh, minyak goreng itu kita pesan, ya untuk holding costnya dia akan semakin mahal. Nah, dia berbanding terbalik dengan nilai setup cost. Setup cost semakin banyak dia eh, apa namanya pesan, itu dia eksponensialnya dia semakin melandai, semakin kecil. Artinya semakin banyak order atau kuantitinya, maka nilai atau harganya, nah ini semakin rendah, semakin kecil. Karena itu kita butuh nilai kurva yang menemukan titik terbaiknya. Jadi kalau misalnya apa namanya eh, tidak terlalu banyak memesan, juga tidak terlalu banyak eh, tidak terlalu banyak memesan atau juga tidak terlalu sedikit. Nah, jadi ini nilai optimal atau fungsi minimum, fungsi minimum, mencari fungsi minimumnya. Nilai yang sangat optimalnya itu adalah fungsi minimum.
Di sini kita ketemu ya yang sudah tadi kita bahas jawaban sebelumnya. Tadi di total cost. Nah, di sini tengah-tengahnya berarti. Nah, ini juga bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya di total cost terlalu sedikit kita memesan barang, harganya dia akan semakin mahal juga karena ada eh, minimal order or minimal harga ordernya. Nah, semakin lama, bukan semakin lama, semakin banyak yang dia pesan, maka nilai total costnya dia dia di sini eksponensialnya melandai, melandai sampai di angka ya ini yang paling optimal. Tapi jika kita memesan terlalu banyak juga, nah di sini grafiknya mulai menaik lagi. Nah, berarti ini kurang efisien. Jadi tetap nilainya itu harus sesuai, reorder point itu harus sesuai dengan nilai ini. Karena memang jika terlalu banyak memesan, yang akan sangat berpengaruh adalah nilai holding cost-nya. Dia akan semakin tinggi. Nah, gitu untuk pembacaan grafiknya. Kita stop dulu. Mungkin untuk yang soal nomor 2 di sini juga sudah sudah semua terjawab sampai dengan yang poin E itu grafik Aoki dan penjelasannya. Yang terakhir nomor 3. Nah, ini masih berdasarkan data soal nomor 1 dan 2. Nah, dari soal ini ada keterangan diskon 7% dari unit kos jika distributor membeli 15 karton sampai dengan 29.900 karton dan memberikan diskon 12% jika membeli paling sedikit 30 karton. Holding cost adalah sebesar 0,85% per tahun dari unit cost. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi POM Windows, hitunglah optimal order dan juga annual cost. Nah, dari data soal ini kita bisa simpulkan kalau ini EOK with discount. Jadi karena dia ada range jumlah barang yang dipesannya. Jadi kita apa namanya rinci dulu untuk yang di main atau air itu kan tetap sama ya di angka 105 376.000 karton. Nah, di sini kita lihat di kalimat yang awal itu ada diskon 7%. 7% diskon dari unit cost jika distributor membeli 15.000 sampai 29.900. Nah, di sini berarti kita punya ketentuan. Kalau kita beli 15.000, berarti kan angka 15.000-nya udah termasuk ya. Dia, nah, sampai dengan 29.900. Berarti di sini nilai Q-nya itu berkisar dari 15.000 sampai dengan 29.900. Untuk kalimat selanjutnya, diskon 12%, paling sedikit 30.000 karton. Berarti Q-nya harus lebih besar atau sama dengan 30.000 karton, maka akan mendapatkan diskon yang 12%. Maka harganya juga akan berubah. Nah, tadi kalau misalnya di luar pernyataan yang ada di kalimat soal, nah, saya simpulkan kalau misalnya pembelian barang dari mulai 1 sampai dengan 14.999 karena 15.000-nya tidak masuk ya di sini. Nah, berarti dia tidak akan mendapatkan diskon. Maka dari itu harganya tetap di angka 201.30 rupiah per karton. Nah, di sini kita pakai rumus saja langsung diskon 70 diskon 70 diskon 7% itu dari nilai P0-nya. Jadi dikalikan dengan 201.30 rupiah.
Nah, ini nilai yang sudah didiskon. Nah, ini rumus yang saya gunakan. Salah. Nah, ini juga sama untuk yang diskon 12%, dia pakai rumus tetap ke nilai yang P0. Nah, setelah kita punya apa namanya rincian, kita bisa langsung ke POM Windows juga. Nah, di sini tadi yang terakhir holding cost-nya itu 0,85% dari unit cost. Jadi di sini saya tulis juga 0,85% dikalikan dengan unit cost-nya, PI. Entah itu yang P0, P1 ataupun P2. Nah, ini kita ganti modulnya. Masih tetap yang inventory. Nah, kalau mau membuat file yang baru, ini tinggal langsung. Ah, ini yang quantity diskon atau IOQ model. Nah, di sini price range-nya tadi kan kita punya P0, P1 dan P2, berarti range-nya di sini kita ganti 3. Nah, oke. Nah, kita buka saja yang eh, punya saya yang sudah saya kerjakan. Nah, ini ah, oke. Di sini demand atau eh, D. Kalau saya mencatatnya itu R. Itu kita masukkan 105.376.000 karton. Di sini juga setup ordering cost-nya itu kita kan udah ada dari soal juga 107.30 rupiah. 107.30 ya, 107.30 rupiah. 107.030 rupiah. Holding cost-nya itu 0,85%. Jadi kita tetap langsung masukkan. Nah, untuk di sini sebenarnya ini penjabaran dari nilai yang di Excel ya. Yang ini ya untuk range yang price range yang satu ini saya namanya P0. Itu dari 1 sampai dengan kurang dari 15.000. Berarti kan satu angka di bawah 15.000 itu adalah 14.999. Nah, harganya itu 201.030 rupiah. Ini juga sama, langsung dimasukin. Nah, untuk yang price range yang kedua, di sini saya lambangkannya P1, itu dari angka 15.000. Nah, di sini kan di soal sebenarnya cuma sampai 29.900. Nah, hanya ini kenapa saya masukin 29.999? Karena kalau misalnya kita masukin 29.900 itu ada jeda, ada range yang kosong. Nah, itu akan menimbulkan error nanti di perhitungan. Jadi di sini akhirnya untuk eh, nilai upper di POM itu saya rubah, saya ganti jadi 29.999. Kenapa? Karena dia harus lebih kecil dari angka 30.000. Nah, di sini kalau untuk range yang ketiga, ini saya P2 kalau di apa namanya rincian, nah ini 30.000 nilai lowernya, uppernya ya anggap saja sampai 999.000. Nah, di sini price-nya juga tinggal dimasukin. Ini satu price price yang kedua atau di sini price yang P1 itu 186.958 dan yang terakhir itu 176.906. Ini eh, atau ya ini kalau misalnya kita ikutin tetap di angka ini 29.000. Nah, error dia nggak bisa karena ada gap between range yang kedua.
Yang tadi saya bilang karena ada 999. Nah, kalau misalnya diganti jadi 29.999, baru muncul. Jadi emang untuk range-nya memang nggak boleh ada apa namanya jeda, nggak boleh eh, ngelangkah gitu. Jadi memang harus semuanya berurutan. Nah, di sini bisa dilihat, hmm, nah, kalau untuk jawaban dari soal nomor 3, nah EOQ-nya berarti yang paling optimal adalah 30.000 kalau dengan sistem atau model EOQ diskon yang ini. Ini 30.000. Nah, di sini juga udah di Excel jawaban. Ini saya cantumkan 30.000 karton. Ah, dan yang kedua itu annual cost. Nah, annual cost-nya ini kayaknya kurang lebar. Harusnya 18. Ya. Nah, di sini annual setup cost-nya di angka 1, 2, 3. Ini 375.946. Nah, sedangkan untuk di total cost-nya dia di angka 18.664 juta 5.580.000 rupiah. Nah, di sini juga di Excel ini udah saya apa namanya cantumkan juga. Jadi kalau misalnya mau membandingkan dengan yang EOQ standar, eh, tentu yang ada diskon ini jauh lebih murah tarifnya. eh, Total cost-nya itu turun dari 21 M ini ke angka 18,6 M. Lumayan signifikan penurunannya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan penjelasan mudah-mudahan eh, bisa diterima dengan apa namanya baik oleh Prof. Agus. Mohon maaf kalau masih terbata-bata dan banyak errornya mungkin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.